Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fadila dari kelas MPS 20D. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah History of Islamic Civilization. Saya di sini akan menjelaskan kondisi keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan moral bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama, para sejarawan membagi asal-usul Arab ini menjadi berdasarkan garis keturunannya dalam 3 bagian. Yang pertama ada bangsa Arab Al-Baidah atau bangsa Arab pra-Islam. Mereka ini terdiri dari kabilah At-Samud, Al-Malikah, Tasam, Jadid, Umaim, Jurhum, Hadramaut, dan kabilah lainnya. Terus yang kedua ada bangsa Arab Al-Aribah. Bangsa Arab Al-Aribah ini tuh yaitu bangsa Arab asli. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qotan. Mereka disebut juga dengan Al-Arab Al-Qotaniyah. Yang ketiga ada bangsa Arab Al-Baniyah. Nama yang disadarkan ini tuh pada Adnan, putra dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kondisi keagamaan bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sih kondisi keagamaannya? Nah, pada saat itu tuh bangsa Arab tuh lebih memilih menyembah berhala dibandingkan mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya itu tuh bangsa Arab itu melaksanakan praktik penyembahan berhala semenjak munculnya Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Kemudian Amr bin Luhai itu tuh mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam itu menyembah berhala. Ia menganggap hal itu tuh sesuatu yang baik dan benar, padahal masalah kan. Sebab menurutnya nih ya, Syam itu adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang membawa Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah, dia menyeru penduduk Mekah untuk membuat persekutuan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah. Mereka followersnya penduduk Mekah nih, karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Nah, sungguh nih praktik penyembahan terhadap berhala ini tuh banyak telah menghalangi bangsa Arab untuk mengenal Allah. Ada juga nih ajaran yang tersisa dari agama Nabi Ibrahim, tapi itu juga telah dilakukan penyimpangan. Nah, terus dalam sejarah ada 3 berhala dalam bangsa Arab. Yang pertama ada Al-Lata yang terletak di Taif, dan ada Al-Uzzah yang terletak di Nakhlah sebelah timur Mekah. Kedudukannya itu terbesar kedua di bawah Hubal. Dan yang terakhir ada Al-Manata bertempat di Yashrib. Dia lebih populer di dalam suku Aus dan Khoraj. Nah, ketiga berhala ini tuh telah disebutkan di dalam Al-Quran pada Quran surat An-Najm ayat 19 dan 23. Nah, itulah kondisi keagamaan bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kondisi politik bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat dua negara di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah ini, seluruh semenanjung Arabia ini menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam. Mereka di bawah kekuasaan Bizantium dan Irak. Mereka di bawah kekuasaan Persia. Mungkin karena kegersangannya, dua negara adik kuasa Bizantium dan Persia ini tidak menarik
tidak tertarik menjajah Arab, kecuali daerah utara yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Nah, bangsa Arab sebelum Islam ini hidup bersuku-suku. Mereka tuh berdiri sendiri. Kadang satu sama lain tuh suka berperang atau bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasionalisme. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah dalam hubungan, dan dalam kabilah itu ada pertalian darah. Rasa kesukuan sangat kuat pada dalam diri mereka. Sehingga kalau misalnya mereka ada yang teraniaya ini, maka seluruh anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Nah, ada nih semboyannya. Tolong saudaramu, baik dia menganiaya atau dianiaya. Terus kabilah-kabilah ini tuh mempunyai pemuka atau ketuanya nih yang memimpin kabilah masing-masing. Kabilah ini tuh disebut pemerintahan kecil yang asas eksistensinya itu politiknya adalah kesatuan fanatisme. Manfaatnya secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kadang nih sering terjadi peperangan politik antar kabilah, dan perang yang paling terkenal antar kabilah ini adalah perang Fujar. Nah, itu kondisi politik Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sih kondisi ekonominya? Mari kita simak. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Muhammad SAW tuh sangat bermacam-macam. Sebab kan kawasan Jazirah Arab tuh hampir sama ya, yaitu daratan Sahara. Nah, untuk bidang perkebunan, pertanian, dan perindustrian di Jazirah Arab ini tuh kurang cocok. Namun kawasan ini tuh strategis sebagai jalur sutra antara Afrika dan Asia Timur, yang pada akhirnya membuat kawasan Arab ini tuh sangat strategis untuk menjadi sentra bisnis tingkat internasional. Terus terkait di bidang bisnis, salah satu kabilah yang paling besar di bangsa Arab itu adalah suku Quraisy. Mereka memiliki 2 perjalanan dagang. Yang pertama pada musim panas dan yang kedua pada musim dingin. Nah, pada musim dingin itu mereka pergi berdagang ke Yaman. Lalu pada musim panas mereka pergi berdagang ke Syam. Selanjutnya adalah kondisi sosial bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sih kondisinya? Mari kita simak. Kondisi sosial pada saat itu tuh mereka tuh sangat gemar untuk mempertontonkan penyair-penyair yang hebat atau sastrawan dari masing-masing kabilah mereka. Adat dan istiadat ini juga tuh telah dimasukkan ke dalam undang-undang. Ada juga nih undang-undang yang mengatur hubungan nasab dan silsilah mereka, dan juga mereka mengatur antar kabilah dan antar individunya. Hal yang pertama mereka bahas tentang masyarakat Arab yang cenderung saling membanggakan dan mengutamakan keturunan dari nasabnya masing-masing. Terus mereka juga tuh sangat menjaga garis silsilah keturunan mereka. Lalu yang kedua ada masyarakat Arab itu cenderung membanggakan kelihayan beretorika melalui syair-syairnya. Karena dengan melalui syair ini tuh mereka memperkenalkan keunggulan mereka. Dan selanjutnya adalah wanita di tengah kehidupan bangsa Arab. Kaum wanita nih di kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW itu bagaikan bagaikan sampah. Sampai hal yang tabu nih, anak laki-laki berhak mengawini ibunya yang ditinggalkan oleh suaminya atau oleh ayahnya. Sampailah Islam datang dan Allah turunkan firman surat An-Nisa ayat 22. Dan masih banyak banget nih hal-hal Islam yang
angkat ke permukaan untuk membela keberadaan kaum wanita di masa itu. Yang keempat adalah tentang pernikahan. Banyak juga nih pernikahan yang sangat merugikan kaum wanita Arab pada masa saat itu. Sampai datanglah Islam, membela serta menurunkan beberapa firman untuk memperbaikinya. Selanjutnya adalah tentang peperangan, penyergapan, dan perampokan. Karena tuh bangsa Arab ini tuh gemar sekali ya melakukan peperangan antar kabilah. Padahal harusnya terjadi perdamaian ya, tapi dia lebih suka peperangan. Terjadinya peperangan tuh dikarenakan masalah yang sepele. Dan yang terakhir tuh ada tentang ilmu tradisi membaca dan menulis. Bangsa Arab ini tuh yang bukan terlahir menjadi ahli kitab seperti orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya mereka itu menjadi lebih bodoh kali ya, menjadi jahiliyah karena mereka tuh taklid mereka tuh taklid buta dan baca tulis. Yang terakhir adalah kondisi moral bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, pada saat itu tuh kondisi moral bangsa Arab tuh banyak masyarakat itu yang minum khamar, minum amar. Terus mereka suka berjudi, berzina, dan merampok. Namun gak dipungkiri juga, masih banyak kok orang-orang yang mempunyai perilaku positif. Mereka berpegang teguh terhadap Islam. Di antara karakter yang berperilaku positif itu, mereka itu lebih pandai dan lebih cerdik. Terus mereka bermurah hati. Mereka tuh gak suka yang namanya zolim dan zina. Mereka tuh lebih sabar dan mereka tuh lebih sabar. Pokoknya mereka tuh lebih positif dibandingkan orang-orang yang negatif. Nah, disebutkan juga nih kondisi moral bangsa Arab tuh sebelum datangnya Islam. Yang negatif nih, mereka tuh suka mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena mereka menganggap perempuan tuh gak ada gunanya. Hello, padahal kita dilahirkan dari sosok perempuan. Na'udzubillahi min zalik. Nah, berikutlah kondisi keagamaan, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi moral masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, itu penjelasan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang pantas saya ucapkan. Dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.